Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah video yang akan membahas tentang estimasi parameter. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang apa itu estimasi parameter, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari estimasi parameter itu sendiri. Nah, estimasi parameter dapat kita definisikan sebagai pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Kita dapat melakukan pendugaan dengan melakukan survei terhadap sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut, yang mana selanjutnya hasil karakteristik sampel dari survei tersebut kita gunakan untuk menduga karakteristik suatu populasi. Sampel yang digunakan di dalam survei adalah sampel yang benar-benar mewakili atau merepresentasikan suatu populasi tersebut. Jadi intinya adalah estimasi parameter atau penaksiran parameter ini adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Sementara itu, parameter populasi juga bisa disebut dengan nilai sebenarnya atau true value, dan biasanya itu dilambangkan dengan simbol 0 yang digaris atau bisa dibaca dengan theta. Nah, parameter sendiri dapat berupa rata-rata sampel, varian sampel, atau juga proporsi sampel. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari estimasi parameter ini? Nah, tujuan dari estimasi parameter ini adalah untuk memberikan gambaran, perkiraan, atau prediksi tentang nilai parameter populasi berdasarkan sampel data yang telah kita miliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria penaksir yang baik. Secara umum ada 3. Yang pertama itu tidak bias atau unbiased. Nah, statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang akan diduga. Intinya, penaksir ini tidak boleh terlalu menyimpang, harus tetap objektif dan mendekati parameter populasi yang akan diduga. Lalu berikutnya ada efisien. Efisien dalam artian statistik sampel ini memiliki standar deviasi yang kecil, yang artinya itu penyebaran yang ada dalam setiap sampel itu penyebarannya tidak terlalu jauh. Lalu yang terakhir ada konsisten. Konsisten dalam artian jika ukuran sampel meningkat, maka sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari estimasi parameter. Nah, estimasi parameter ini secara umum dapat terbagi menjadi 2 jenis estimasi parameter. Yang pertama ada estimasi titik. Estimasi titik melibatkan perkiraan nilai pasti parameter populasi dari data sampel. Nah, artinya estimasi titik melibatkan nilai spesifik dari suatu parameter populasi dengan menggunakan nilai tunggal dari parameter tersebut sebagai acuan atau tolak ukur. Kemudian ada estimasi interval. Estimasi interval ini melibatkan estimasi nilai parameter populasi menggunakan interval. Nah, lebih tepatnya, estimasi interval melibatkan perhitungan interval di mana nilai parameter kemungkinan besar akan turun dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang estimasi parameter ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.